Ya, jadi begini saya tambahkan ya, bahwa jaksa penuntut umum ini mempelajari materi atau pokok perkaranya, ceritanya seperti apa, itu yang dipegang oleh jaksa penuntut umum. Ya. Materi perkara inilah yang disusun seperti apa susunannya, riwayatnya, kemudian pasal apa yang betul-betul mengena kepada perbuatan itu. Ya, tadi dikatakan ganti-ganti pasal, ini bukan hal ganti-ganti pasal, bukan ganti-ganti pasal. Pada saat pelapor membuat laporannya, itu kan ceritanya hanya singkat. Ya, kalau diketikan itu paling nggak sampai 1 halaman, setengah halaman, hanya dilaporkan intinya, sehingga pihak penyidik kepolisian itu hanya menangkap cerita pendeknya. Tapi begitu diselidiki, disidik, ternyata ceritanya itu panjang. Ya, sampai kepada dikirim ke kejaksaan, makanya ada P19 itu kan dipelajarin kembali supaya disusun kembali pokok perkaranya yang disusun. Baru kemudian jaksa penuntut umum mengetahui pasal apakah yang tepat untuk dakwaan. Sebab jaksa penuntut umum itu tidak serta-merta menerima saja apa yang dilaporkan oleh polisi. Dia lihat dulu pokok perkaranya seperti apa, kemudian dia cocokkan pasal apa yang bisa dipakai untuk dakwaan. Sebab kalau dia ikuti saja apa yang dikatakan polisi kan waktu di awal itu kan penyidikannya belum lengkap, ya, jadi nggak ada perubahan pasal itu tidak ada, hanya disesuaikan dengan fakta perkara yang diperiksa, itu intinya. Jadi bukan pasalnya yang jadi pokok permasalahan, tapi adalah perkaranya yang jadi pokok permasalahan. Jadi unsur pemerasannya diganti. Kan tadinya awal ada pemerasan, tapi ketika tadi dibaca dakwaannya tidak bukan diganti, jadi jadi begini ya, laporan itu kita sebagai masyarakat kan menyampaikan bahwa ada sesuatu yang kita anggap melanggar perbuatan tidak pidana. Pasalnya adalah seperti apa yang diuraikan tadi, misalnya pembahasan apa. Nah, di dalam pemeriksaan penyidik dengan memanggil para saksi itu kelihatan bahwa arahnya ini adalah sifatnya melalui media, pembahasan melalui media, pasal 369 ayat 1 kan gitu ya. 368, 369 itu satu bab itu dalam KUHP. Nah, karena saya akhirnya menguliahin yang senior lagi, tapi nggak pantas saya ya. Itu satu bab, hanya menempatkan dengan beberapa saksi yang paling tepat itu di 369 ayat 1, bukan di 368 ayat 368, bukan pengancaman tadi. Jadi pemerasan sifatnya itu 368, pengancaman melalui tulisan itu 369. Nah, ternyata kan dalam uraian perbuatan lebih banyak kan, lebih banyak memunculkan melalui media, melalui TikTok, melalui itu yang lebih tepat dia di 391. Iya, jawab. Tapi kan ini akhirnya tidak ada, mungkin DPO-nya akhirnya mendapatkan penjemanan anomali. Nah, pihak dari kita sendirinya, dari pengacaranya mengatakan untuk pihak Dr. Reza Gladys meminta maaf itu permintaan maafnya dari 24 jam karena sebelumnya sudah mengatakan bahwa yang dilaporkan karena pemerasan gitu kan CPP itu. Nah, maafan itu masih jauh, lebaran masih jauh sih ya. Maaf-maafan. Tapi yang pasti kami telah melaporkan tindak pidana ini dan penyidik telah menetapkan sebagai tersangka, JPU telah menyatakan P21 dan saat ini masuk ke pengadilan. Buktikan ini pengadilan. Jadi nggak usah maaf, tidak ada cara maaf bagimu. Itu aja bagi kami. Berarti kan juga pemerasan PPPU-nya tidak ada, hanya ada pencemaran nama baik. Dari Reza Gladys sudah kuat untuk sampai di tahap pengadilan ini. Saat ini semua masalah itu ada di tangan JPU. Jadi kami hanya sebagai penonton saat ini. Jadi kalaupun ada kesalahan silakan JPU yang melakukannya, bukan kami. Ya, tapi kan nggak sesuai harapan dari Reza Gladys. Artinya kan awalnya pasalnya pemerasan, tapi itu tidak menghadirkan itu, dia hanya pencemaran baik. Tetap ada pemerasan, 369 itu pemerasan. Dengan tulisan 369 KUHP itu pemerasan. Hanya tadi 368 oleh penyidik berdasarkan wewenang JPU. JPU punya hak untuk menyesuaikan pasal apa yang tepat di sini. Jadi bagi kami silakan, ini sekarang wilayah wewenang JPU untuk membuktikannya. Kami kan
sudah diwakilkan JPU. Silakan JPU yang membuktikan. Pak, tadi NN juga sempat bilang bahwa Pejana Gelis beberapa kali merubah PHP-nya lebih dari 4 kali lagi. Gini ya. Kenapa, Bang? Kalau itu yang jadi masalah, berita acara pemeriksaan itu bersifat rahasia. Tidak siapapun boleh mendapatkan. Itu ya, ingat ya. Apalagi tersangka, itu tidak bisa. Itu fatal. Nah, kalau yang bersifat rahasia itu, si yang diperiksa hanya membaca. Kemudian apakah ada koreksi atau tidak? Kemudian diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, tanda tangan. Nah, sudah selesai. Jadi bagaimana tadi pihak terdakwa bisa mendapatkan itu? Kita nggak sampai membahasnya begitu jauh. Tanya aja kepada kita, dari mana dapat tuh PHP perkara? Tanda tanya buat kita. Tanda tanya buat kita nih. Sampai sejauh begitu. Padahal itu bersifat rahasia. Kebocoran surat berita acara itu aja ada tindak pidananya. Apalagi mendapatkan 2 kali ya. Itu mungkin ya kalau kita bilang itu tidak dibenarkan dalam proses hukum. Jadi mungkin gini, tadi kan agenda sidang itu kan baru pembacaan dakwaan. Artinya dakwaan itu sendiri pernyataan jaksa penuntut umum berkaitan tuduhan-tuduhan terhadap Nikita Mirzani atas tindakan yang dilakukannya, itu dakwaan. Nah, adapun di dalam setelah dilakukan penelitian ada pengembangan pasal, itu bukan kewenangan kami. Tugas kami hanya melaporkan ini ada tindak pidana. Setelah diproses di kepolisian, baru dilakukanlah sampai tahap P21. Setelah P21 itu kewenangannya beralih dari kepolisian, kewenangannya pindah ke kejaksaan. Setelah sekarang proses persidangan, jaksa sudah melakukan dakwaan. Dari dakwaan-dakwaan ini, artinya ini sudah masuk proses persidangan. Jaksa melakukan dakwaan ini atas dasar dari penyidikan kepolisian. Jadi itu ya, jadi ini kan baru sebatas dakwaan. Artinya untuk tahap berikutnya, umpamanya ada perubahan-perubahan, itu kewenangan jaksa, bukan kewenangan kami. Kami hanya selaku pelapor. Mungkin itu. Ada lagi? Kalau kita mempertanyakan pada awalnya di dakwaan itu menyasar dokter, tapi kenapa harus ini kita yang akhirnya merasa menjadi korban? Ya. Jadi masalahnya begini, kita melaporkan kan semua ceritanya disampaikan. Cerita mulai dokter disampaikan, cerita tentang Dr. Oki juga disampaikan, cerita tentang Mail sama NN juga disampaikan. Ya, kita sampaikan semua, makanya rekan saya juga selalu meminta supaya dokter sama O ini dimasukkan juga. Tapi ternyata mungkin belum waktunya dimasukkan. Tapi kalau sesuai dengan apa yang dikatakan kita tadi, itu ada benarnya. Tinggal Nikitanya mau membuka nggak masalah ini, bahwa ini dimulainya dari adanya dokter menyampaikan review yang pertama, adanya lagi usulan daripada O yang meminta supaya tutup mulut pertama, itu kan O yang mengatakan tutup mulut, ya, dia menyatakan pertama untuk menutup S, untuk akibat review S, tutup mulut NM. Nah, kalau ini dikembangkan semuanya mestinya masuk. Tapi memang dia komplain, dia nggak hanya dia sama Mail saja yang masuk, itu betul. Sebaiknya nanti di persidangan buka mulut aja supaya pelaku awal ini ikut juga gitu. Maka secara konteks hukum dalam dakwaan itu ada pasal 55 ayat 1 KUHP. Kenapa dimasuk ke dalam? Kami menilai ini ada peluang untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Kenapa? Kalau pasal 55 ayat 1 berarti ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya, turut serta. Makanya kami harapkan kepada saudari NN, silakanlah buka di pengadilan. Karena walau bagaimanapun kita mau ini kejelasan, keterbukaan selama persidangan, sehingga siapa yang salah itu yang dihukum. Jadi tidak ada hanya fokus pada
NM tidak. Kami siapa yang salah itu yang dukung. Kalau MM nanti terbukti tidak bersalah, silahkan dia bebas. Tapi kalau terbukti, untuk itu kami harapkan supaya ini dibuka semua. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Sehingga bakal terang benderang. Itu harapan kami kepada terdakwa ini supaya benar-benar membuka ini semua. Jangan katakan kenapa saya aja, ya buka dong supaya ini jelas kasusnya. Itu aja mungkin. Bang, tadi setelah persidangan juga kita mungkin karena juga dihalang-halangi oleh pihak DPU mungkin menanggapinya seperti apa? Rasanya? Kalau itu biasa lah, terdakwa kan biasa sensi kalau kayak itu. Jadi kita nggak usah terlalu topik pembahasan kami ini sebagai lawyer daripada Raja Keris, fokusnya adalah bagaimana mekanisme hukum dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Itu aja bagi kami. Tapi tadi juga sempat menyurati juga Bapak Presiden Prabowo. Oh iya, itu juga tadi kita lihat menurut Presiden. Ya nggak apa-apa sih, itu hak, itu kan hak untuk menyampaikan kepada Presiden. Tapi kan sudah kami hadapi juga masalah komplain terhadap produknya Lavisa. Tadi kami ke Polda, ya, untuk adanya laporan 4 korban. Jadi kita juga hadapi yang seperti itu tidak apa-apa, ya. Walaupun dia menyampaikan kepada Presiden, kita akan sampaikan kita punya legalitas daripada Dr. Reza sama kliniknya sama produknya, kita akan sampaikan legalitasnya, ya. Jadi tidak masalah lah kalau disampaikan. Saat ini ada 2 persidangan yang terjadi saat ini. Adalah satu adalah menyangkut masalah investasi. Jadi sampai saat ini belum diwajibkan dia hadir, kecuali nanti hakim mediator yang menentukan pasti datang, kami pasti datang. Itu pertama, ya. Kalau untuk khusus sama klien kami Dr. Reza, kalau menyangkut pidananya, ini juga untuk apa dia datang? Kecuali nanti pada saat agendanya saksi korban, maka ini juga kewajiban dia harus datang. Kami akan hadirkan. Tapi kalau enggak ngapain? Hanya yang ada bulian, cemooh, hujatan, kan enggak cocok juga. Tapi ya sudahlah, kami akan hadapi ini sesuai mekanisme hukum. Kami siap menegakkan hukum ini bagaimana yang sebaiknya. Artinya mentalnya belum siap kan Bang untuk menghadapi atau datang ke persidangan. Untuk apa dia persidangan? Kalau dia kan orang bisnis. Dia bisnis itu dia mau coba, ya sudah, mekanisme hukum sudah jalan, untuk perdatanya diserahkan kepada kuasa hukum. Untuk masalah pidananya diserahkan kepada kejaksaan untuk melakukan dakwaan dan proses hukumnya. Dia itu bukan pengangguran. Ini harus kita pahami besar. Dia mempunyai bisnis dan dia punya pekerjaan yang cukup banyak. Pekerjaan itu butuh kebutuhan hidup termasuk keluarganya. Kalau dia hanya mengikuti proses persidangan ini yang tidak mesti dia hadir di situ, untuk apa? Kondisi saat ini bahwa situasi perusahaan yang akibat gonjang-ganjing permasalahan ini jelas omsetnya menurun. Apalagi diisukan bahwa ini mempunyai skincare-nya itu, usahanya ini hal-hal yang negatif semua disampaikan. Buktikan. Makanya kami sangat senang kalau ada yang membuat laporan ke polisi, khususnya ke Polda Metro Jaya, mari buktikan. Benar enggak? Sudah jelas. Skincare pada klien kami ini menyimpang dari ketentuan undang-undang. Kalau enggak, kalau benar-benar tidak menyimpang, tapi diada-adakan, direkayasa, resikonya nanti jika Polda Metro Jaya menghentikan proses penyelidikan di Polda Metro Jaya dan tidak terbukti pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya, maka klien kami akan melakukan tindakan hukum melalui laporan balik atas laporan yang mengada-ngada ini. Itu aja. Jadi tadi saya tambahkan, jangan dibilang mentalnya nggak siap, jangan dibilang takut, jangan dibilang macam-macam lah ya, panik segala macam, bukan itu. Dia itu hanya sesuai
pembicaraan dengan kuasa hukum, pada waktunya dia wajib datang, dia akan datang. Tapi kalau tidak waktunya dia datang, biarlah dia bekerja seperti biasa. Tapi nanti pada waktunya datang, dia pasti akan datang. Jadi ingatlah lagu Panji Pondang, ku cari jalan terbaik. Daripada ini berisik terus menerus, ya udahlah, aku usaha aja lah. Bang, mempertegas permintaan maaf 7x24 jam, Bang. Minta maaf, tanya sama. Ya masih jauh, lebaran masih jauh. Dulu bareng, Idul Fitri nanti kita maaf Pak. Saat ini sudah kami nyatakan tidak ada maaf. Silahkan mekanisme hukum dilaksanakan. Kami dalam hal ini klien kami diwakili oleh jaksa. Jaksa yang melakukan mekanisme hukum melalui proses pengadilan. Jaksa akan membuktikan dakwaannya, pihak pengacara pada terdakwa membuktikan benar atau tidak. Jadi itu sebenarnya intinya. Nanti hakimlah yang memutuskan salah atau tidak. Kami cuma jadi penonton saat ini, tidak melakukan apapun. Dan di hukum itu nggak ada cerita maaf-maafan. Apalagi ini kan perkara pidana. Gimana maaf-maafan perkara pidana? Seandainya juga maaf-maafan perlukan penerja sama kita, hukumnya tetap jalan. Jangan nanti kalau dia perlukan jadi hukumnya hilang, nggak bisa. Ini hukum adalah hukum. Kalau nanti maaf-maafan perlukan cium-ciuman ya terserah lah. Tapi sisanya tidak akan mengganggu jalannya tindak pidana. Perkara pidana tetap jalan. Itu hanya basa-basi aja lah maaf-maafan itu. Ada tambah lagi, hukum itu pakai fakta. Ya, kalau bercinta pakai perasaan, makanya minta maaf gitu. Tapi kalau hukum tidak. Kalau memaafkan itu adanya kan dari kesadaran kita. Kalau kita suruh orang, kau maafkan, ya kan ada pemaksaan. Itu bukan lagi keikhlasan. Padahal memaafkan itu adalah keikhlasan dan berbuat mulia ya. Tapi kalau tidak kau maafkan, nah ini kan bahasa-bahasa yang tidak mendidik ya. Edukasinya sepertinya memaksa klien kita untuk berbuat sesuatu yang dia kadang terpaksa, itu yang tidak boleh. Oke, thank you, Bang. Terima kasih Bang. Penangguhan penahanan dan yang dilakukan kita Bang. Permohonan. Ya, kalau penangguhan penahanan prosesnya itu sekarang itu hak dari terdakwa ya. Nah, bagaimana mengabulkannya kita tahu ancamannya juga bukan sedikit. Pasal TPPU itu berapa tahun? Jadi kalau permohon itu ya silakan saja. Hakimlah nanti yang menilai permohonan itu bisa dikabulkan, dapat dikabulkan atau tidak. Kalau memang tidak dapat dikabulkan ya berjalan proses sidang tetap dia dalam posisi di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai terdakwa tahanan di majelis hakim. Ya. Oke, thank you, Bang. Bang, Bang, tanggal 1 kan ada 2 agenda ya. Mungkin dari pihak Dr. Reza sendiri akan hadirkah? Itu tanggal 1. Ya, ada 2 agenda. Untuk pidananya tanggal 1 itu kan eksepsi. Ya, jadi untuk eksepsi Dr. Reza nggak perlu datang. Untuk masalah uang prestasinya, ya kita akan lihat nanti lah. Karena kan mediasi. Ya kita akan lihat nanti. Tapi sesuai dengan omongannya Fahmi Bamid, mustahil. Ya kalau kita lihat mustahil, nanti kita tanya Dr. Reza mustahil juga apa tidak. Kalau memang sama-sama mustahil, ya kita lihat nanti lah. Ya, Karena kan dipastikan Nikita akan hadir di tanggal 1. Dia datang karena kasus pidananya, Betul. bukan untuk uang prestasinya. Belum tentu. Belum tentu juga diizinkan dia nanti pindah dari pidananya ke mediasi, belum tentu juga. Ya. Jadi mediasi itu sebenarnya intinya bagaimana mengusahakan supaya ada perdamaian. Tapi sesuai dengan kata kami di awal bahwa ini tidak ada lagi perdamaian. Dan pihak Nikita juga menyatakan mustahil. Mustahil sama tidak mungkin, jadi hanya mustahil. Jadi kalau mustahil nggak ketemu kan, ya kita tunggu aja nanti tanggal 1. Kami tetap akan hadir untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Masalah klien kami nanti kita lihat situasi lah nanti bagaimana. Kalau memang sudah mustahil kan, ya tanda tanya juga. Respon dari klien Abang sendiri gimana ada komunikasi setelah persidangan ini? Ya hasil hari ini. Klien kami sebenarnya sudah menyerahkan semua ini kepada kejaksaan. Silahkan dalam hal ini karena sudah diwakil oleh kejaksaan dalam persidangan pidana,
kejaksaan lah yang berbuat. Kami hanya bisa berdoa semoga ini ada jalan yang terbaik dalam penyelesaiannya. Itu sebenarnya bilang klien tadi. Karena dia benar-benar mau untuk usaha dia supaya bisa berkembang. Thank you, Bang. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang.